yang mau udah. Ayo Iur. Ya, itu sebentar. Ini saya kenapa lagi? Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Selamat jumpa kembali di Persekutuan Perencia pada pagi ini. Tema kita hari ini, siapa yang terbesar, yang akan dibawakan oleh Pendeta Immanuel Kristo yang akan mengiringi nyanyian Bu Hana dan Pak Charles. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya akan membacakan tata tertib dahulu. Selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu, supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video, nanti host akan menghidupkan suaranya. Video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih, selamat mengikuti Perencia. Mari kita memulai dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 19, bait 1 sampai 3, Tuhanku Yesus. Pagi Bapak Ibu, mari kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kita akan nyanyikan bait 1 sampai 3. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kekasihku, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawana, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, oh Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang megah. Jauh lebih indah, Yesus terangku di surga dan di dunia. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami semua bersyukur karena kami boleh berkumpul bersama untuk mengikuti Persekutuan Perencia hari ini yang dibawakan oleh Pendeta Immanuel Kristo. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk persekutuan ini dari permulaan sampai akhir. Biarlah segala sesuatu dalam persekutuan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari NKB 116 bait 1 sampai 3. Siapa yang berpegang? Siapa
Bapa yang berpegang pada sabda Tuhan, yang setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saya persilahkan Pendeta Immanuel Christo untuk melanjutkan. Baik, Bapak Ibu, Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati persekutuan pagi hari ini, sekalipun kami di tempat yang berbeda, tapi kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Kami memohon pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan tolong, mampukan dia agar dia boleh berkata-kata dengan sederhana dan jelas untuk dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya izin share screen, boleh di close ininya, screen-nya dulu. Oke, makasih. Sebentar, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah jelas. Baik. Ya, ini tema kita, siapa yang terbesar. Perenungan kita diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat 5. Yang demikian bunyinya. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman-Nya. Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh para murid Yesus, orang-orang yang dekat dengan Yesus, orang-orang yang dalam keseharian bersama-sama dengan Yesus, mereka mengajukan,
kira-kira di antara kami ini siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaan yang diajukan oleh para murid, orang-orang yang dekat dengan Yesus. Kenapa keinginan menjadi yang terbesar? Ya, ada keinginan menjadi yang terbesar dalam diri para murid dengan pertanyaan tersebut. Ya. Bapak Ibu, Yesus memberi contoh kepada anak kecil. Coba kita tanya kepada anak kecil, kira-kira apa cita-citanya? Pada umumnya mereka akan menjawab menjadi apa dalam semangat untuk membuat dirinya menjadi pribadi yang berguna. Jadi kalau kita tanya anak kecil mau jadi apa, biasanya cita-citanya itu dihubungkan dengan bagaimana dirinya nanti bisa menjadi berguna. Contoh, anak kecil ditanya mau jadi apa, jadi dokter. Kenapa? Supaya bisa nolong orang sakit. Anak kecil ditanya mau jadi apa, jadi polisi. Kenapa? Supaya bisa menangkap orang jahat. Jadi guru, supaya bisa bikin orang pintar. Jadi ketika anak kecil mau meraih cita-citanya, mau menjadi besar dengan cita-citanya, dia sama sekali tidak punya keinginan kalau dia menjadi besar untuk dirinya sendiri. Anak kecil selalu berpikir kalau dia menjadi besar, dia menjadi berguna bagi orang lain, menjadi bermakna bagi orang lain. Nah, beda dengan orang dewasa. Orang dewasa punya godaan untuk menjadi paling besar. Kenapa? Karena menjadi paling besar itu menyenangkan buat orang dewasa. Ya. Bagi orang dewasa, menjadi yang paling besar itu adalah jalan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Apa itu? Mendapatkan penghormatan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kemudahan, dan semua yang membuat dirinya tampak lebih dari sesamanya. Ya. Jadi kalau saya jadi orang besar, saya jadi orang terhormat, maka orang akan memberikan penghargaan kepada saya. Kalau saya jadi orang besar, maka saya akan mendapatkan lebih banyak kemudahan daripada orang-orang biasa pada umumnya. Coba lihat pejabat, orang-orang penting, nggak perlu ngantri, gitu kan. Coba lihat orang-orang penting, selalu bisa dapat apa yang menjadi keinginannya. Itu sebabnya menjadi besar kadang-kadang menjadi tujuan. Nggak peduli bagaimana cara untuk mendapatkannya. Nah, sekarang yang bertanya adalah para murid, orang-orang yang dekat dengan Yesus. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Selama ini kita tahu bahwa ada 3 serangkai, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, itu 3 murid Yesus yang cukup dekat dengan Yesus. Ya. Ketika Yesus dimuliakan, mereka ada. Jadi ini orang-orang yang cukup dekat dengan Yesus. Ternyata ketika ditanya siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, Yesus tidak menyebutkan nama-nama mereka. Tetapi Yesus menunjukkan hal yang lain. Yesus mengatakan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, mereka diminta untuk memenuhi 2 syarat. Yang pertama, menjadi seperti anak kecil, dan yang kedua, bertobat. Itu 2 syarat yang Yesus sampaikan. Menjadi seperti anak kecil dan bertobat. Belajar dari anak kecil. Kenapa menjadi seperti anak kecil? Anak kecil itu selalu menampilkan diri secara otentik, nggak pernah dibuat-buat, gitu ya. Kalau dia kesel, ya dia kesel, tunjukkan keselnya. Kalau dia bahagia, ya dia bahagia, tunjukkan kebahagiaannya. Anak kecil juga nggak bisa berpura-pura, selalu menampilkan diri secara otentik. Orang dewasa selalu pintar berpura-pura, ya. Tapi anak kecil enggak. Dia menunjukkan apa yang sesungguhnya dari dirinya. Nah, orang yang mau masuk kerajaan sorga adalah orang yang menampilkan diri secara otentik, tidak pernah dibuat-buat. Jadi Kristen ya Kristen yang sungguh, pengikut Tuhan ya pengikut Tuhan yang sungguh, tidak hanya baik ketika ada di gereja, tetapi tidak di luar gereja. Nah, yang kedua, anak kecil itu tidak pernah membeda-bedakan dalam memperlakukan sesamanya. Anak kecil di mana saja bisa ketemu, bisa bermain. Ya. Tidak berpikir bahwa itu dari latar belakang keluarga apa, tidak berpikir dia agamanya apa, tidak berpikir dia rumahnya di mana, tidak berpikir pendidikannya seperti apa, keluarganya. Enggak. Anak kecil tidak pernah membeda-bedakan, selalu bisa memperlakukan sesamanya sebagai sesama.
Tidak ada yang dihargai berlebihan, tidak ada yang direndahkan berlebihan. Anak kecil menghargai semua orang. Kalau kita kan bisa membungkuk dan memberi hormat kepada orang yang tampak luar biasa di atas kita. Tetapi kita bisa merendahkan orang yang kita anggap lebih kecil dari kita. Itu kan orang dewasa. Tapi anak kecil enggak. Orang yang mau masuk kerajaan surga adalah orang yang belajar untuk tidak membeda-bedakan sesamanya. Anak kecil tidak pernah menyimpan dendam, menyimpan kesalahan. Anak kecil selalu mudah memaafkan. Orang dewasa mungkin akan berpikir, tunggu nanti lain kali. Supaya seimbang, aku berikan pembalasan. Kamu bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu. Anak kecil enggak. Berantem sebentar, setelah itu bisa main lagi sama-sama. Dan yang keempat, anak kecil mewarnai dunianya dengan kejujuran. Mewarnai dunianya dengan keceriaan. Jadi orang yang mau masuk dalam kerajaan sorga, yang mau menikmati kerajaan sorga, mari tampilkan diri secara otentik, tidak pernah membeda-bedakan kepada sesama, tidak pernah menyimpan dendam dan kesalahan, mudah memaafkan, mudah melupakan, dan mewarnai dunia kita dengan kejujuran, mewarnai dunia kita dengan keceriaan. Dan yang kedua, kalau mau masuk dalam kerajaan surga harus bertobat. Bertobat adalah kesediaan bagi kita untuk mengakui kesalahan kita dengan jujur di hadapan Tuhan dan memohonkan pengampunan dari Tuhan. Ya. Menyatakan dengan jujur bahwa saya bersalah, menyatakan dengan jujur bahwa saya melanggar, menyatakan dengan jujur saya memang melakukan kesalahan, dan kesediaan untuk tidak mengulang. Ya. Kesediaan untuk tidak mengulang lagi apa yang menjadi kesalahan kita. Bertobat berarti menjalani kehidupan yang membelakangi dosa dan kemudian mengarahkan diri kepada kehendak Tuhan. Nah, ini yang saya bilang tidak akan mengulang. Banyak dari kita cenderung mengulang apa yang sudah kita tahu dan sadar bahwa itu salah. Kenapa? Karena kita terlanjur menikmati. Ya. Jadi bohong tuh kalau ada orang yang berdoa, Tuhan ampunilah kesalahan kami baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah dosa kami, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Setiap dosa pasti disadari. Setiap kesalahan pasti disengaja. Ya. Dosa, kesalahan yang disengaja, bukan ketidaksengajaan. Maksudnya kalau saya melukai orang lain secara tidak disengaja, ya, misalnya, tidak sengaja membuat orang lain dirugikan, itu lain. Tapi dosa menurut saya selalu disengaja. Orang selalu bisa merancang. Dan sayangnya banyak orang yang menikmati itu. Ya. Sudah tahu salah, tapi tetap dikerjakan. Kenapa? Karena nggak bisa menahan kemanusiaannya. Sudah tahu salah, tetapi tetap dilakukan, diulangi berkali-kali. Dan akhirnya orang menjadi biasa. Dan kita bertoleransi dengan kesalahan kita. Bertobat berarti kesediaan untuk mengakui kesalahan kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Bertobat berarti menjalani kehidupan yang baru, membelakangi dosa, mengarahkan diri kepada kehendak Tuhan, dan tidak lagi memberikan toleransi kepada hidup lama kita. Jadi untuk hal-hal yang salah, untuk hal-hal yang tidak benar, ya jangan terus diulang, jangan terus disimpan. Orang-orang yang demikianlah, kata Yesus, yang berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang yang seperti anak kecil, tetapi juga orang-orang yang mau menjalani pertobatan di dalam hidupnya, itulah yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Yesus tidak mengukur dari berapa besar kontribusi yang diberikan dalam panggilan pelayanannya, karena memang itu sudah kewajiban. Setiap orang wajib untuk melayani. Ya. Karena kita terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Kan hakikat manusia itu begitu, dilayani dan melayani. Oleh karena itu bagian itu adalah bagian dari yang di dalamnya kita wajib untuk mengerjakannya. Dan kesediaan untuk merendahkan diri dan menyambut Yesus dengan sungguh dalam hidupnya. Hanya mereka yang bersedia mengambil sikap-sikap yang demikianlah yang pada akhirnya berhak atas kerajaan sorga. Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah mereka, dan siapapun yang menyambut Yesus seperti menyambut anak kecil, kan begitu ya. Kalau kita menyambut anak kecil kan pasti menyambut dengan
dengan sesuatu yang baik, gitu kan. Nah, hanya mereka yang memiliki kriteria itulah yang berhak atas kerajaan surga. Yang pertama tadi menjadi seperti anak kecil dengan segala sifat-sifatnya. Yang kedua mengalami pertobatan, dan yang ketiga bersedia untuk menyambut, bersedia untuk merendahkan diri kepada Yesus dengan sungguh. Nah, hanya orang-orang yang demikianlah yang pada akhirnya akan berhak atas kerajaan surga. Yesus tidak memperhitungkan apa yang mereka lakukan dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Ya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu orang-orang yang dekat dengan Yesus. Tetapi toh Yesus tidak menganggap itu sebagai sebuah investasi, di mana orang dengan panggilan pelayanannya, orang dengan kewajiban-kewajiban keagamaannya, orang dengan kewajiban-kewajiban ritualnya, kemudian bisa menjadi orang yang punya privilege dalam kerajaan surga. Nah, tetapi orang yang mengambil sifat anak-anak kecil dan diterapkan dalam hidupnya, bukan kemudian jadi kecil lagi, tetapi keluguan, kepolosan, kejujuran, sikap menerima dari anak kecil yang kita berlakukan dalam kehidupan kita untuk mewarnai diri kita. Yang kedua adalah orang yang punya kesediaan untuk mengalami pertobatan, mengalami pembalikan. Mengalami pertobatan itu setiap hari. Setiap orang bertobat setiap hari. Setiap orang berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Nggak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Dan yang ketiga, kesediaan untuk merendahkan diri dan menyambut Yesus dengan sungguh. Menempatkan Yesus menjadi pusat dalam kehidupannya. Kalau Yesus ditempatkan sebagai pusat dalam kehidupannya, maka seluruh kehidupan kita akan diwarnai oleh cinta kasih Tuhan. Itu orang yang berhak atas kerajaan surga. Dan itu orang yang kemudian layak di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan nggak menjawab siapa yang jadi besar, gitu. Karena buat Yesus adalah kalau orang ingin menjadi yang utama, ya harus siap menjadi yang terakhir. Ya. Kalau orang ingin menjadi yang terdepan, dia harus siap menjadi yang terbelakang. Ini yang ajaran yang Yesus nyatakan. Ya. Sesuatu yang sangat kontradiktif. Kalau di dunia ini kan orang ingin menjadi besar, dia harus tampil pertama. Tapi Yesus enggak. Yesus orang yang siap orang yang siap merendahkan diri, berarti orang itu siap ditinggikan, dimuliakan, dihormati. Orang yang bersedia menjadi hamba, pada akhirnya dia akan memimpin. Jadi ada sebuah pembalikan yang luar biasa. Jadi sekali lagi Tuhan tidak menjawab siapa yang menjadi besar, tetapi siapa yang pantas untuk menikmati kerajaan sorga dengan 3 hal tadi. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya dari waktu ke waktu. Amin. Saya kembalikan Bu Yuri. Terima kasih Pak Im. Kepada Bapak Ibu semua diberi kesempatan untuk membuka videonya untuk foto bersama. Ayo Bapak Ibu buka ya kameranya ya, untuk foto ya bersama ya. Ayo Bapak Ibu. Kita foto ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, makasih Bapak Ibu. Ibu, Bapak, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 383 bait 1 sampai 3. Sungguh indah kabar mulia.
Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu terakhir kita akan aminkan kata-kata baik kemarin, hari ini, selamanya Yesus Kristus tidak berubah. Mari kita mulai. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badailah gelora laut, tunduk padanya. Ini juga badai hati, ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kami persilahkan Pendeta Immanuel untuk doa syafaat dan kita akan akhiri dengan menyanyi Bapak terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah boleh mengikuti persekutuan ini. Terima kasih untuk sapa firman Tuhan yang boleh kami terima. Tolonglah kami ya Bapa agar kami boleh mempraktekkan firman-Mu dengan rendah hati, menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam kehidupan kami,
Dan dengan sungguh hati kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sifat-sifat yang baik, dan dengan sungguh hati kami juga boleh terus-menerus memperbaiki dan memperbaharui diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kesembuhan dari Mama Wawa yang saat ini mengalami stroke. Kami juga berdoa untuk pemulihan bagi Pak Suwandi Wijaya, Pak Edi, Pak Albert Cahyadi, Ibu Janet, Ibu Kristiana. Kami berdoa bagi kesembuhan mata Ibu Diana. Kami berdoa bagi kesehatan Ibu Frida Winata dan keluarga Pak Kelly. Kami juga berdoa bagi setiap kami, orang-orang yang kami kenal dalam persekutuan lansia yang saat ini sedang mengalami pengalaman yang membuat dia harus beristirahat karena sakitnya, mereka yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Dalam pertolongan Tuhan, Tuhan menguatkan mereka dan Tuhan juga memulihkan mereka. Begitu juga dengan saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena kesulitan ekonomi, karena pergumulan-pergumulan dalam keluarga, karena pekerjaan, karena usaha, karena banyak hal yang membuat mereka harus berjuang dengan sungguh. Tuhan Bapa di surga berikan kekuatan kepada mereka, tetapi juga Tuhan memakai setiap kami untuk menolong mereka, menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun di bulan September. Kami berdoa bagi Ibu Ratna Wijaya, Ibu Lucy Gunawan, Ibu Lisa Gosali, Ibu Linda, Ibu Lita Rusli. Dalam pertolongan Tuhan, Tuhan memberkati mereka senantiasa, sehingga mereka boleh tetap dikaruniai anugerah dan berkat-berkat terbaik Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan Tuhan dengan kesehatan yang baik dan menghadirkan diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mempercayakan setiap kami yang ada di ruangan ini. Biarlah kami juga boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, karena Tuhan menyertai kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sudah hadir di dalam persekutuan Valencia hari ini. Terima kasih kepada Pendeta Immanuel Kristo yang sudah menyampaikan firman bagi kita. Dan terima kasih juga kepada Hana dan Charles yang sudah mendampingi untuk mengiringi pujian. Saya sebelum berakhir, saya akan membacakan pengumuman. Valencia untuk Sabtu 8 Oktober 2022 libur karena ada Maulid Nabi. Valencia akan diadakan lagi pada hari Sabtu 22 Oktober dengan tema Siapa Keluarga Yesus yang akan dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang. PAW Dewasa Jumat 7 Oktober 2022 dengan tema Mengelola Konflik akan dibawakan oleh Pendeta Maria Sindu. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Pendeta Immanuel. Terima kasih Pak Immanuel Kristo. Sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Bapak Ibu semua. Ip. Ya, Om Tante. tetap sehat. Terima kasih Bu Yuri. Terima kasih semua. Terima kasih Pamit ya, Bapak Ibu pamit ya. Ya, makasih Pendeta Pak. Immanuel. Ya, Terima mari. kasih Pak Edi.